Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Ini kami dari kelompok 14 akan menerangkan mengenai Pancasila sebagai dasar panduan etika dan ilmu. Perkenalkan, nama saya Fadila Siddiq dari NIM 028 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadra Aldafi dari NIM 038. Saya Farul Tariq Aufa, NIM 29. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pedoman etika dan ilmu. Pengertian Pancasila adalah landasan fundamental bagi penyelenggara pemerintah dan menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Artinya Pancasila itu menjadi dasar negara yang memiliki pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Kemudian terdapat fungsi dan makna Pancasila. Yang pertama itu pedoman penyelenggaraan pemerintah. Jadi Pancasila ini dia menjadi arah dan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian yang kedua terdapat sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ini dia jadi setiap peraturan hukum di Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah landasan filosofis dan yuridis. Filosofis itu artinya Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa dan nilai dasar yang mencerminkan karakter dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian ada yuridis. Yuridis itu Pancasila menjadi dasar legal atau konstitusional bagi pembentukan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kemudian yang selanjutnya itu bisa dijelaskan rekan saya. Selanjutnya pengertian etika. Di sini pengertian etika mempunyai 4 poin. Poin yang pertama yaitu sebagai ilmu filosofis. Poin pertama itu etika dipandang sebagai cabang filsafat yang membahas konsep baik, buruk dan tindakan manusia. Selanjutnya poin yang kedua ialah sebagai kumpulan aturan di mana etika berfungsi sebagai seperangkat norma atau aturan yang menuntun perilaku agar sesuai dengan nilai moral. Poin yang ketiga ialah sebagai pedoman. Etika menjadi acuan dalam bertindak supaya keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor moral. Dan poin yang keempat itu tujuan etika, mengarahkan manusia untuk bertindak secara benar, adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya ialah Pancasila sebagai dasar pengembangan etika. Di sini Pancasila sebagai dasar pengembangan etika memiliki 3 poin. Poin yang pertama ialah sumber nilai. Pancasila menjadi dasar nilai moral bagi etika di Indonesia. Semua tindakan etis idealnya bersumber dari 5 sila, seperti kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Poin yang kedua ialah asas moralitas. Etika yang dikembangkan harus mengikuti prinsip moral yang sejalan dengan Pancasila, menghormati martabat manusia, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan poin yang ketiga ialah penerapan, di mana nilai dan asas moral Pancasila diterapkan pada perilaku sehari-hari, kebijakan, keputusan, serta hubungan sosial agar ketika berjalan konsisten dan bermakna. Mungkin itu yang dapat tegaskan. Berikutnya materi akan ditunjukkan oleh saudara Fadil. Nah, sekarang karakteristik ilmu. Nah, sistematik memiliki keterkaitan antara bagian yang teratur dan tersusun dengan baik. Kedua, metodis, menggunakan prosedur dan tata langkah tertentu dalam memperoleh pengetahuan. Jadi seperti ya itulah ada objektif, berdasarkan fakta bukan prasangka pribadi. Jadi kita harus sumbernya itu harus sesuai fakta, harus fakta bukan cuman omong-omong doang. Empiris dapat dibuktikan melalui pengalaman inderawi atau percobaan. Itu harus kita lakukan sendiri jika ingin lebih percaya lagi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, fungsi sebagai pedoman, syarat, etika, tolak ukur. Nah itu 3 itu tadi. Fungsi sebagai pedoman, syarat, etika, dan tolak ukur.
Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ini, jadi Pancasila ini berperan sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab, beretika dan sesuai dengan nilai luhur bangsa serta memberikan panduan moral bagi perilaku individu dan masyarakat. Oke, mungkin sekian saja teman-teman dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.